Sobat Nusantara, Indonesia adalah negara demokrasi, bukan kerajaan pribadi yang bisa diwariskan dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Tapi Megawati Soekarno Putri dan PDIP tampaknya belum bisa menerima kenyataan bahwa mereka bukan pemilik negara ini. Setelah lebih dari 1 dekade menguasai pemerintahan, Megawati mulai kehilangan kendali, dan reaksinya semakin jelas. Ia tidak rela ada pemimpin lain yang lebih berkuasa darinya. Buktinya, ia secara terang-terangan melarang kepala daerah dari PDIP menghadiri retreat yang diadakan pemerintah pusat. Ini bukan sekadar sikap politik biasa. Ini adalah bentuk pembangkangan terhadap pemerintahan yang sah. Kepala daerah yang seharusnya bekerja untuk rakyat malah dipaksa tunduk pada kepentingan partai. Jadi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya mereka layani? Negara dan rakyat? Atau Megawati dan dinastinya? Mari kita lihat masalah utamanya. Kepala daerah yang berasal dari PDIP adalah pejabat publik, mereka dipilih oleh rakyat, digaji oleh negara, dan seharusnya bekerja untuk bangsa ini. Tetapi di bawah kepemimpinan Megawati, mereka justru lebih takut kepada perintah partai daripada kepada tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Larangan menghadiri retreat ini adalah bukti nyata bahwa bagi PDIP, loyalitas kepada partai lebih penting daripada kepentingan negara. Padahal, retreat tersebut bukan acara politik, bukan untuk kepentingan partai, tetapi bagian dari koordinasi pemerintahan pusat dan daerah untuk meningkatkan kinerja. Tapi Megawati tidak peduli. Baginya, selama bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memimpin, tidak ada yang layak didukung. Bayangkan jika semua kepala daerah bersikap seperti ini, menolak bekerja sama dengan pemerintah hanya karena perintah partai. Apakah ini yang kita inginkan? Negara ini akan hancur jika setiap pemimpin daerah lebih setia kepada partainya daripada kepada kepentingan nasional. Kini, ada satu hal yang jelas. Megawati tidak bisa menerima kenyataan bahwa Prabowo Subianto adalah presiden terpilih. Selama ini, PDIP menikmati posisi dominan di pemerintahan, terutama dengan Jokowi yang mereka usung sejak 2014. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Prabowo bukan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan lebih dari itu, Prabowo adalah rival politik Megawati selama bertahun-tahun. Bagi Megawati, melihat Prabowo naik ke tampuk kekuasaan adalah pukulan besar. Ia ingin memastikan bahwa kendali pemerintahan tetap berada dalam pengaruhnya. Tapi dengan Prabowo yang kini menjadi presiden, skenario itu sulit terwujud. Jadi, apa yang dilakukan Megawati? Ia mulai menarik garis batas. PDIP mulai menjaga jarak dengan pemerintah Prabowo. Sama seperti yang mereka lakukan ketika hubungan dengan Jokowi mulai renggang. Mereka tidak mau kehilangan pengaruh, tapi mereka juga tidak bisa lagi mendikte pemerintahan seperti sebelumnya. Dan inilah sebabnya mengapa kepala daerah PDIP dilarang mengikuti retreat. Karena itu akan memperkuat posisi Prabowo sebagai pemimpin nasional. Dan Megawati tidak ingin itu terjadi. Tapi, mari kita bahas standar ganda PDIP soal korupsi. PDIP selama ini selalu berteriak paling keras soal pemberantasan korupsi. Mereka selalu mengklaim sebagai partai yang bersih, partai yang paling anti terhadap praktik suap dan gratifikasi. Tapi apa yang terjadi ketika Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, terseret dalam kasus korupsi dan akhirnya ditangkap oleh KPK? Alih-alih mendukung proses hukum, Megawati justru pasang badan membela Hasto. Bukannya meminta kadernya untuk bertanggung jawab, ia justru menyebut kasus ini sebagai serangan politik terhadap PDIP. Ketika kader partai lain ditangkap KPK, mereka langsung meneriakkan, hukum harus ditegakkan. Tapi ketika kader mereka sendiri yang tertangkap, mereka menyebutnya sebagai kriminalisasi, konspirasi, dan serangan terhadap demokrasi. Inilah bukti nyata bahwa bagi PDIP, hukum hanya berlaku ketika menguntungkan mereka. Jika lawan mereka yang tertangkap, itu disebut penegakan hukum. Tapi jika kader mereka sendiri yang terseret, mereka menyebutnya sebagai serangan politik. Jadi, di mana sebenarnya komitmen PDIP dalam pemberantasan korupsi? Apakah mereka benar-benar ingin membasmi korupsi, atau hanya menggunakan isu ini sebagai alat politik untuk menyerang lawan? Dan jangan lupa, ini bukan pertama kalinya Megawati menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan dinasti politiknya daripada kepentingan bangsa. Sejak dulu, PDIP dikelola layaknya kerajaan keluarga. Kader yang setia akan dipertahankan, tetapi yang berani melawan akan disingkirkan. Lihat bagaimana ia selalu memastikan keluarganya memiliki posisi strategis. Puan Maharani dipersiapkan sebagai pewaris politik bukan karena prestasi, tetapi karena ia adalah anak Megawati. Banyak kader lain yang lebih
lebih kompeten. Tetapi mereka tidak akan pernah mendapat tempat selama bukan bagian dari dinasti Soekarno. Dan kini, dengan Prabowo ditampuk kekuasaan, Megawati mungkin merasa bahwa dinastinya semakin terancam. Ia tahu bahwa PDIP tidak lagi bisa mendikte pemerintahan, dan itu membuatnya panik. Maka, langkah yang ia ambil adalah terus mengontrol kader-kadernya agar tetap loyal kepadanya, bukan kepada presiden terpilih atau kepada kepentingan rakyat. Jangan lupakan bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dulu membangun Joko Widodo sebagai sosok pemimpin nasional. Mereka mengusungnya sebagai gubernur DKI, lalu sebagai presiden. Tapi ketika Jokowi mulai menunjukkan kemandiriannya dan tidak lagi sepenuhnya tunduk pada PDIP, Megawati langsung mengambil jarak. PDIP mulai bersikap seolah-olah Jokowi hanyalah petugas partai yang harus selalu patuh pada Megawati. Tapi Jokowi adalah presiden, bukan bawahan PDIP. Dan ketika ia mulai membangun jaringan politiknya sendiri, Megawati semakin merasa bahwa kontrolnya atas pemerintahan melemah. Inilah pola yang selalu terjadi. PDIP hanya setia ketika mereka bisa mengendalikan pemerintahan. Begitu mereka kehilangan kendali, mereka mulai berusaha melemahkan siapapun yang berkuasa. Rakyat Indonesia harus sadar bahwa negara ini bukan milik satu partai politik, apalagi satu keluarga. Pemerintahan harus berjalan untuk kepentingan nasional, bukan untuk ego dan kepentingan politik Megawati dan PDIP. Megawati dan PDIP harus menerima kenyataan bahwa mereka bukan lagi penguasa tunggal di negeri ini. Prabowo adalah presiden terpilih, dan kepala daerah dari PDIP seharusnya bekerja sama dengan pemerintah pusat, bukan malah terjebak dalam intrik politik sempit. Jika PDIP terus memprioritaskan kepentingan partai di atas kepentingan negara, maka rakyat akan semakin sadar siapa sebenarnya yang hanya mementingkan kekuasaan dan siapa yang benar-benar peduli pada bangsa ini. Apa pendapat kalian tentang sikap Megawati dan PDIP ini? Apakah kalian setuju bahwa kepala daerah harus lebih setia kepada negara daripada kepada partai? Tulis di kolom komentar.